Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan praktikum audit modul 8 mengenai pendapatan dan beban. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Agustiana Lelatus Soliha dan PEM 17, Lisa Robiato Sadian PEM 18, dan Gita Lindria Astuti PEM 42. Pada siklus pendapatan dan beban, yang perlu kita lakukan yaitu yang pertama membaca instruksi pada buku 1 halaman 174, kemudian mencermati data pada halaman 172 sampai 173 beserta dengan dokumen-dokumen pendukung yang ada pada halaman 175 sampai 212 buku 1. Kemudian membuat kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan serta kewajaran saldo. Untuk yang pertama yaitu mengenai prosedur audit. Yang pertama yaitu siapkan schedule utama, ini ada di indeks PL3. Kemudian yang kedua meminta daftar beban operasi dan cocokkan dengan buku besar, ini kita lakukan. Kemudian yang ketiga lakukan uji kewajaran untuk melihat kewajaran fluktuasi setiap beban dengan membandingkan data tahun lalu dan atau bulan-bulan sebelumnya, ini ada di indeks ARP 1.3. Kemudian yang keempat, apabila ada kenaikan atau penurunan yang mencolok, mintalah penjelasan dari pihak manajemen, kemudian cocokkan antara penjelasan tersebut dengan bukti-bukti lain yang mendukung serta pembayarannya. Ini ada di indeks ARP 1.3. Kemudian yang kelima yaitu lakukan pencarian untuk mengetahui apakah ada beban yang belum dibebankan untuk tahun berjalan dengan melihat pembayaran setelah tanggal neraca, melihat kontrak atau perjanjian lainnya, serta minta penjelasan dari pihak manajemen, ini kita lakukan. Kemudian yang keenam, yakinkan bahwa semua beban operasi yang dibayarkan merupakan beban perusahaan yang telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang, ini kita lakukan. Yang ketujuh, perhatikan beban-beban yang seharusnya dikapitalisasi, ini kita lakukan. Kemudian yang ke-8, lakukan pisah batas yang tepat atas beban operasi yang dibebankan pada periode berjalan atau yang menjadi beban periode berikutnya, ini kita lakukan. Yang ke-9, periksa klasifikasi atas beban operasi sehubungan dengan kelayakan penyajian dalam laporan keuangan termasuk hubungannya dengan usaha perusahaan serta kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, ini di indeks PL3. Kemudian yang ke-10, yakinkan bahwa semua beban operasi yang mempunyai kewajiban perpajakan telah ditaati sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, ini ada di indeks PL3. Kemudian yang ke-11, untuk beban yang berhubungan dengan amortisasi atau penyusutan dari suatu aset, lakukan cross-check dengan akun aset tersebut. Dilakukan bersamaan pada saat memeriksa akun aset tersebut, ini ada di indeks PL3. Kemudian yang ke-12, untuk beban-beban dan pendapatan lain-lain, yakinkan bahwa pendapatan dan beban tersebut benar-benar terjadi di luar operasi perusahaan. Selain itu, yakinkan juga bahwa semua beban dan pendapatan telah dibukukan dengan pisah batas yang tepat, ini kita lakukan. Yang ke-13, perhatikan apakah hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan akuntan telah diperoleh informasi yang memadai, ini ada di indeks PL3. Yang ke-14, buat daftar koreksi serta saran perbaikan yang diperlukan untuk pihak manajemen yang merupakan salah satu patokan dalam menilai mutu audit Anda. Ini ada di indeks PL3. Kemudian yang ke-15, tulis kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan yang informatif pada setiap kertas kerja pemeriksaan, ini kita lakukan. Kemudian selanjutnya yaitu catatan pemeriksaan pada buku 2 halaman 126. Yang pertama, jurnal berikut merupakan jurnal yang berkaitan dengan beban operasional yang ada pada schedule, yaitu jurnal nomor 8 schedule F, nomor 15 dan 17 schedule C, nomor 18 dan 19 schedule C3 dan C4, nomor 45 schedule M2, nomor 23, 25, 26 schedule G, nomor 31, 34, 36, 37 schedule C, nomor 5 schedule S1, nomor 22 schedule D,
nomor 44 Schedule M2.1, dan yang kedua atas pemeriksaan terhadap bukti bank keluar terdapat hal-hal sebagai berikut, yaitu data berdasarkan halaman 173 pada buku 1. Jurnal koreksi nomor 40 untuk mengkoreksi beban komisi penjualan dicatat sebagai beban, yaitu beban komisi penjualan dan beban perjalanan dinas dan akomodasi sebesar 60 juta. Kemudian jurnal nomor 41 untuk mengkoreksi pembelian telepon genggam untuk petugas pajak dicatat pada perlengkapan kantor dengan jurnal jamuan dan representasi dan perlengkapan kantor sebesar 4.500.000. Kemudian, jurnal nomor 42 untuk mengkoreksi penjualan kardus bekas dicatat mengurangi beban jamuan dan representasi dengan jurnal jamuan dan representasi dan pendapatan lain-lain sebesar 20 juta. Dan jurnal nomor 43 yaitu untuk mengkoreksi kesejahteraan karyawan yang merupakan beban tahun 2016 dicatat pada beban tahun 2017, yaitu dengan jurnal saldo laba dan kesejahteraan karyawan sebesar 10 juta. Dan untuk kesimpulan pemeriksaan, menurut pendapat kami, saldo beban operasional telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum, dibuat pada 12 Januari 2019 dan diperiksa pada 14 Januari 2019. Kemudian atas catatan pemeriksaan sebelumnya, kita masukkan jurnal koreksi pada tabel di indeks PL3 ini. Kita masukkan sesuai dengan debit dan kreditnya. Seperti yang kita lihat di sini, total debitnya yaitu 220.944.667 dan total kreditnya 91.668.109, dan untuk per auditnya totalnya 2.759.970.813. Dan jangan lupa untuk selalu memberi cross voting dan voting verifier pada setiap penjumlahan di tabel. Kemudian di sini dibuat oleh kita pada tanggal 12 Januari 2019 dan diperiksa oleh Dim Jati pada tanggal 14 Januari 2019. Kemudian kita lanjut ke halaman 127. Kita posting jurnal koreksi tadi yang telah dibuat. Nah, di sini kita dapat menuliskan nomor jurnal sesuai urutan jurnalnya. Langsung saja, yang pertama itu ada utang pajak PPh 21. Pada kolom per kliennya itu 28.568.359, dan pada kolom pare di debit sebesar 7.278.109 rupiah dengan nomor jurnalnya ditulis yaitu 44, dan pada kolom per auditnya itu sebesar 1.290.250 rupiah. Kemudian yang kedua ada utang pajak PPh pasal 23, yaitu pada kolom kredit sebesar 400.000 dengan nomor jurnal 45. Pada kolom per audit yaitu sebesar 400.000 rupiah. Dan yang ketiga ada utang pajak PPh 25 atau 29 pada kolom per kliennya sebesar 983.066.800 rupiah. Pada kolom per auditnya 17.806.503 rupiah. Nah, setelah memasukkan jurnal tersebut, jangan lupa untuk memberikan tanda cross voting dan voting seperti contoh pada buku 1 halaman 8. Lalu lengkapi dibuat oleh kelompok 9 tanggal 12 Januari 2019 dan diperiksa oleh Dim Jati pada tanggal 14 Januari 2019. Selanjutnya menuju buku 2 halaman 128 mengenai schedule utang pajak. Jadi, kita dapat menuliskan pada catatan pemeriksaannya sebagai berikut. Yang pertama, perhitungan PPh 21 pada SPT 1721 tahun 2018 terdapat perbedaan. Oleh karena itu, dibuat jurnal koreksi sebagai berikut. Yang pertama, koreksi atas perbedaan perhitungan PPh 21 yang dicatat terlalu besar, yaitu utang pajak
PPh 21 di debit dan kesejahteraan karyawan di kredit sebesar Rp7.278.109. Kemudian yang kedua, koreksi kewajiban PPh 23 untuk jasa akuntan, yaitu jasa profesional di debit dan utang pajak PPh 23 di kredit sebesar Rp400.000. Sehingga kesimpulan pemeriksaan adalah, menurut pendapat kami, saldo utang pajak penghasilan telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Selanjutnya yaitu pengerjaan pada halaman 129 terkait schedule PPh 21. Nah, di sini kita disuruh menghitung PPh 21 setiap karyawan. Data yang diperoleh yaitu informasi dari buku 1 halaman 172 dan 173. Nantinya kita juga akan menyalin pada buku 1 halaman 208 sampai 212. Nah, pada schedule PPh 21 ini terdapat beberapa kolom. Ada nama karyawan, masa kerja, status penghasilan bruto per tahun, THR, total penghasilan bruto, dan selanjutnya. Kemudian langkah yang pertama untuk mengetahui PPh karyawan, yaitu mengetahui total penghasilan brutonya. Didapatkan dari penghasilan bruto per tahun ditambah THR. Nah, berhubung di sini penghasilan bruto per tahun dan THR telah diketahui pada buku 1 pada halaman 172. Kita tinggal menyalin, kemudian ditambahkan. Nah, nanti hasilnya yaitu total penghasilan bruto. Kemudian langkah yang kedua yaitu menghitung biaya jabatan dan BPJS. Untuk menghitung biaya jabatan, dihitung dari 5% dari total penghasilan brutonya. Nah, untuk biaya jabatan ini maksimal Rp6 juta. Untuk penghitungan BPJS itu dari 3,7% kali 7 total penghasilan bruto. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu menghitung penghasilan neto. Nah, ini diketahui dari total penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dikurangi BPJS. Kemudian selanjutnya menghitung PTKP. Nah, di sini PTKP ini sama dengan penghitungan pada mata kuliah perpajakan semester terdahulu yang telah dipelajari. Kemudian untuk PKP-nya atau penghasilan kena pajak, caranya jumlah penghasilan neto dikurangi PTKP. Nah, terdapat beberapa karyawan yang tidak terkena pajaknya karena penghasilan netonya itu kurang dari PTKP sehingga mereka tidak terkena pajak. Kemudian untuk PPh 21 ini terdapat pada buku 1 pada halaman 208 sampai 212 sehingga tinggal menyalin sesuai dengan buku tersebut ke dalam kolom ini. Nah, untuk yang terakhir pada kolom bawah ini terdapat dibuat oleh itu dengan nama mahasiswa, kemudian tanggalnya 12 Januari 2019, kemudian diperiksa oleh Dimjati pada tanggal 12 Maret 2019. Kemudian pengerjaan pada halaman 130. Di sini kita disuruh mengisi bukti setor, tanggal setor, jumlah setor, dan tanggal laporan. Nah, pada masa pajak ini adalah bulan dari tanggal setornya, ada Januari sampai November. Nah, pada Januari ini tanggal setornya tanggal 9 bulan 2 tahun 2018. Nah, ini didapatkan dari informasi buku 1 halaman 186 sampai 196. Nah, kita tinggal menyalin sesuai dengan buku 1. Kemudian jumlahnya sama karena sesuai dengan buku 1 yaitu sama persis. Kemudian tanggal lapornya disamakan dengan tanggal setornya. Kemudian di total hasilnya Rp19.877.000. Nah, untuk kolom bawah dibuat oleh itu nama mahasiswa, tanggalnya 12 Januari 2019, kemudian diperiksa oleh Dimjati tanggal 12 Maret 2019. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat penjelasan atau tutur kata yang kurang tepat, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.